Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kita kali ini membahas keamanan kerja di laboratorium mikroskopis TB, tuberkulosis TB paru. Bersama saya di channel ATLM Indonesia, media informasi dan pembelajaran online bagi ATLM Indonesia. Mari kita bahas sama-sama. Dimulai dari prinsip dan tujuan K3 laboratorium. Nah, prinsipnya sebagai berikut teman-teman. Pertama, sebuah pendekatan yang komprehensif untuk melindungi petugas. Jadi petugasnya yang terlindungi. Kedua, masyarakat, ya kan, pasiennya atau keluarga pasien, dan lingkungan dari bahan infeksius. Jadi lingkungan sekitar laboratorium. Yang kedua, bahan non infeksius harus dikelola supaya tidak menjadi sumber pencemaran lingkungan. Jadi ada yang perlu hal-hal yang menjadi prinsip-prinsip dasar dalam K3 laboratorium di TB paru. Tujuannya bagaimana? Nah, ini tujuannya teman-teman, ada dua. Melindungi petugas laboratorium dan keluarga dari bahaya penyakit infeksi yang didapat dari laboratorium. Jadi supaya terlindungi karena akibat dari pasien yang positif tadi bisa menularkan ke keluarganya yang mengantar atau pasien lain atau ke petugas laboratorium. Yang kedua, mencegah kontaminasi terhadap lingkungan. Jadi lingkungan ini akan terkontaminasi bila tidak hati-hati dalam pemusnahan atau menangani spesimen TB paru, yaitu terutama sputum yang diambil dari pasien. Nah, kita tahu bahwa penularan tuberkulosis itu dimulai dari pasien yang batuk-batuk, kemudian menularkannya melalui keluarnya droplet hingga aerosol di lingkungan sekitarnya, dan itu mengakibatkan terhirup oleh orang lain atau siapa saja di sekelilingnya, masuk ke dalam paru dan terjadilah proses infeksi TB paru pada orang lain atau pada sekelilingnya yang terkena paparan aerosol atau droplet dari sputum yang positif TB paru. Nah, ini kan yang berbahaya tadi itu seandainya apabila pasien tadi sudah memasuki fase pengobatan dan berhenti mangkir dari pengobatan. Ini adalah multi drug nanti kasusnya. Masuk kita ke komponen K3. Apa saja komponen-komponennya dalam K3 di laboratorium TB? Pertama, tata ruang laboratorium. Kedua, fasilitas. Ketiga, peralatan pengelolaan limbah. Keempat, praktek K3 laboratorium atau perilaku petugas laboratorium. Keempat, praktek pengelolaan limbah. Keenam, kesiapan kedaruratan. Dan yang ketujuh, prosedur tetap atau protap. Jadi hal-hal yang ini sudah disiapkan sebelum melakukan kegiatan pelayanan laboratorium. Jadi ruangannya sudah memenuhi syarat, fasilitasnya memenuhi, kemudian ada peralatan pengelolaan limbahnya, kemudian ada praktek K3-nya dilakukan oleh petugas lab, kemudian praktek pengelolaan limbah, kesiapan kedaruratan kalau ada hal-hal yang darurat, kemudian ada juga prosedur tetap yang dibukukan dan ditulis di dalam meja kerja misalnya. Nah, kita lanjut ke tata ruang laboratorium TB paru. Kita lihat dari pertama, tempat pengambilan dahak. Habis itu lagi ruang administrasi. Jadi ada tempat pengambilan dahak, bilik pengambilan dahak misalnya di luar, di belakang misalnya, atau di samping yang agak jauh dan terbuka. Ada ruang administrasi untuk mengadministrasi pasien. Kemudian ruang kerja laboratorium. Jadi pada prinsipnya dibagi tiga ya untuk laboratorium TB paru.
ruang kerja laboratorium ini untuk melakukan pemeriksaan sputum tadi dan memenuhi syarat minimal ada ventilasi dan pencahayaan baik. Yang kedua, aliran udara mengalir searah dari tempat bersih ke kotor, arah dari belakang pekerja. Nah, ini safety kabinetnya ya kan. Nah, ini jadi harus seperti itu. Jadi kalau memang tidak bisa membuat ini, perlu membuatnya secara sederhana dengan bantuan kipas atau exhaust fan ya. Nah, kita pindah ke fasilitas laboratorium. Ini harus sangat mendukung dalam hal melakukan pelayanan di bidang laboratorium TB Paru, karena ini penting. Pertama, lantai harus bersih, kering dan tidak licin. Kemudian dinding dapat dibersihkan dan tahan terhadap desinfektan, ya kan? Kemudian yang ketiga, jendela tembus sinar matahari. Itu fungsi dari sinar matahari ini, sinar matahari mampu membunuh bakteri, ya kan? Nah, kemudian juga memberikan penerangan. Nah, ini penting kan? Kemudian yang nomor 4, pintu ruang kerja harus selalu tertutup. Maksudnya dengan tertutup sehingga tidak mencemari ruangan lain. Karena kalau terbuka mencemari ruangan lain. Kemudian yang nomor 5, mebel dari bahan tahan desinfektan. Jadi meja, kemudian kursi atau lemari lainnya lebih baik menggunakan bahan yang tahan desinfektan, karena desinfektan ini juga mampu mungkin merusak meja. Alangkahnya baiknya itu dilapisi mejanya dengan kaca atau sejenis kayak keramik yang ukurannya besar ya, marmer. Kemudian yang terakhir, tersedia pembuangan limbah. Jadi ada tersedia pembuangan limbah, baik limbah infeksius dan limbah non infeksius. Jadi kotaknya dibedakan nanti, menggunakan kotak warna plastiknya kuning dan plastik warna hitam, kan, di laboratorium. Jadi yang kuning infeksius, kalau yang hitam itu tidak infeksius. Nah, kita pindah ke fasilitas laboratorium. Nah, kita lihat di sini contoh fasilitas laboratorium safety cabinet. Bekerja menggunakan safety cabinet dan menggunakan APD, ya kan, jas laboratorium, masker. Kemudian juga pencahayaannya juga cukup. Nah, ini contohnya seperti ini gambar-gambarnya untuk penggunaan safety cabinet. Lanjut kita ke peralatan K3 laboratorium yang bagian pertama, yaitu jas laboratorium yang dibahas. Apa saja kira-kira? Pertama, menutup seluruh permukaan depan mulai leher sampai lutut. Ini menjadi sebuah konsep bahwa jas yang dibuat itu menutup mulai leher di atas kan sampai lutut. Yang kedua, bukaan di bagian samping atau di belakang. Jadi bukan di muka ya. Yang ketiga, panjang lengan jas sampai pergelangan tangan. Lalu bagian ujung dengan karet. Jadi di ujungnya ini ada karet sehingga memberikan lebih ketat pada tangan. Jadi tangan sehingga lengan itu tidak mudah bergoyang, tertarik lengannya. Lalu hanya digunakan saat bekerja di ruang laboratorium. Jadi teman-teman sudahkah menggunakan jas lab yang memenuhi syarat seperti yang saya paparkan ini? Nah, jangan lupa ya kan kalau keluar laboratorium jangan memakai jas lab. Jadi jas labnya dilepas lalu keluar dari laboratorium. Karena kalau kita keluar sama saja membawa jas lab yang berisiko terkontaminasi spesimen TB paru.
Nah, masuk lagi ke peralatan ketiga laboratorium bagian kedua, yaitu wadah berisi larutan desinfektan untuk menampung lidi bekas, spot dahak, dan alat tercemar lainnya. Jadi ada wadah, misalnya anggap seperti bekas botol aqua, kita potong, lalu di situ kita isi dengan desinfektan, misalnya hipoklorit. Nah, itu bila setelah bekerja dengan lidi bambu, masukkan saja ke sana satu persatu. Dan juga memang ada juga wadah untuk menampung pot sputumnya dalam bentuk rendaman dengan desinfektan dan alat tercemar lainnya. Pasir alkohol atau pasir lisol untuk desinfektan sengkelit atau ose, itu bila kita menggunakan ose. Jadi pasir alkohol, sediakan pasir alkohol di dalam wadah bekas aqua misalnya yang sudah kita siapkan, kita potong. Tempat limbah non infeksius juga ada, lampu spiritus atau lampu Bunsen. Ya kan, kalau memang laboratoriumnya sudah bagus, bisa menggunakan lampu Bunsen dengan bantuan karir dari gas LPG ya. Gas LPG, lampu Bunsen. Tapi kalau memang tidak ada modalnya untuk yang lebih yang murah lagi, yaitu dengan lampu spiritus. Nah, jadi lampu spiritus sudah cukup kalau memang itu saja, karena memang lampu spiritus itu lebih praktis karena bisa diangkat dan dibawa kemana-mana ketimbang lampu Bunsen. Kemudian sabun cair untuk cuci tangan harus ada juga, baik di ruang kerja laboratorium atau juga di ruang administrasi atau di bagian muka dari laboratorium disiapkan sabun cair. Kemudian towel tisu. Jadi ada tisu yang sudah siap dalam raknya, ya kan, dalam raknya untuk membersihkan tangan setelah cuci tangan atau untuk keperluan yang lain. Kita lanjut praktek K3 laboratorium atau perilaku petugas laboratorium. Ini penting karena ini terkait orangnya. Tadi kan peralatannya, ini orangnya. Tidak boleh makan, minum, dan merokok dalam laboratorium. Itu pasti sudah kan. Jadi tidak boleh makan, minum, merokok selama di laboratorium. Harus memakai jas laboratorium. Jadi wajib menggunakan jas laboratorium. Ini perlu disiplin dalam hal bekerja di laboratorium. Kemudian yang ketiga, hindari terbentuknya aerosol dahak, misal pada waktu membuka pot sputum, pembuatan sediaan, membakar ose, dan membuat spiral kecil tidak boleh kering. Yang keempat, ini perilaku yang paling simpel tapi sangat luar biasa dalam mencegah penularan penyakit, yaitu cuci tangan setelah selesai bekerja dengan sabun. Nah, ini penting. Nah, kita lanjut lagi. Ini contohnya tidak makan, minum selama di laboratorium. Kemudian lagi selalu menggunakan jas laboratorium bekerja. Membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, pengelolaan limbah bagaimana? Limbah infeksius dan non infeksius harus dikumpulkan pada tempat terpisah dalam wadah yang tidak bocor. Jadi siapkan wadahnya ya yang tidak bocor. Ditampung di sana limbah infeksius dan non infeksius. Limbah padat dan limbah cair dipisahkan. Ini karena perbedaan dari keduanya karakteristiknya. Yang cair dipisahkan, yang padat disahkan. Terutama yang cair ya. Yang cair ini biasanya arahnya ke arah limbah sputum. Wadah untuk limbah tajam harus kuat terhadap tusukan. Jadi ada juga khusus wadah limbah benda tajam. Jadi ada box yang sudah siap pakai, seperti box kotak pengaman benda tajam. Itu tersedia, tinggal dibuat saja menjadi kotak, dirakit dari itu dan siap digunakan. Lanjut lagi kita pengelolaan limbah infeksius. Preparasi bahan dan alat untuk pemeriksaan. Yang pertama, kedua, proses dekontaminasi limbah sebelum dibuang atau dicuci. Nah, ini kegiatannya direndam dalam disinfektan selama 12 jam.
direbus sampai mendidih 10 menit, ya kan, dibakar sampai hangus. Jadi ada 3 buah. Ini harus dilakukan karena untuk memusnahkan atau memutus rantai penularan TB paru. Nah, bagaimana dengan pemusnahan pot dahak? Pertama, buka tutup pot, isi dengan desinfektan sama banyak, ya kan, dengan sisa dahak tadi, tutup kembali. Lalu apa? Masukkan dalam ember yang dilapisi kantong plastik dan diisi desinfektan. Jadi ya lumayan lah, sangat ketat ini. Biarkan selama 1 malam. Setelah itu pot dahak dibakar. Jadi kan 2 kali nih merusaknya dengan bantuan desinfektan, kemudian dimusnahkan dengan pembakaran. Setelah itu pot dibakar kan tadi, atau dikubur dalam tanah, ya, itu lubangnya sedalam minimal 1,5 meter. Nah, lihat pada gambar, pertama dituangi dulu desinfektan, kemudian dibakar, lalu atau dikubur dalam lubang. Nah, kemudian kita pindah ke kesiapan kedaruratan. Ada hal-hal darurat dalam hal bekerja karena kita menggunakan juga nyala api, spiritus atau bunsen, atau juga risiko kecelakaan dari itu. Pertama, ada obat P3K, yang kedua alat pemadam kebakaran yaitu APAR nanti, kemudian desinfektan. Nah, ini contohnya untuk kotak P3K, ini APAR, dan yang ini adalah desinfektan, ya, desinfektan dan antiseptik untuk kita gunakan dalam kedaruratan. Nah, kira-kira itu saja teman-teman. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga materi ini memberi manfaat pada teman-teman. Salam hebat ATLM. Terima kasih telah berkunjung dan telah menyimak video saya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.